Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali. Saya mau berbagi kesaksian. Jadi saya hari ini tidak buat renungan, tetapi saya mau testimoni. Saya mau menyampaikan kesaksian saya. Ya, kesaksian saya ini terjadi 2019 sampai 2020 ya. Jadi saya disembuhkan Tuhan Yesus dari tumor. Ya, 2017 silam saya mendapatkan jari kaki tengah saya ini ada sebuah benjolan di jari tengah saya. Benjolan ini kecil awalnya. Lama kelamaan benjolan ini sakit dan semakin membesar. Saya sebenarnya cuek aja dengan benjolan ini. Kenapa? Karena saya suka olahraga, saya lari, saya jogging, saya biasa jalan kaki. Tetapi akhirnya kaki ini, jari tengah saya ini benjolannya semakin besar dan semakin sakit ya. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan benjolan saya ini. Saya tidak tahu ini benjolan ini apa, ya kan? Saya nggak tahu juga ini apa sih. Saya pikir ini biasa-biasa, nanti akan hilang sendiri. Tetapi sampai tahun 2019 benjolan ini semakin sakit dan tidak hilang. Ya, singkat cerita saya memutuskan untuk ke dokter. Kemudian dokter diagnosa ya penyakit saya ini, lalu dokter bilang kamu ini harus dioperasi. Wow, saya kaget karena saya belum pernah operasi. Ya, selama seumur hidup saya tidak pernah operasi dan saya takut sekali dioperasi ya. Jadi sebagai manusia saya takut. Tetapi dokter bilang ini harus dioperasi dan dokter juga nggak tahu ini apa. Butuh hasil dari lab ya untuk bisa mendeteksi, bisa diagnosa ini sebenarnya benjolan ini apa. Lalu kemudian singkat cerita saya operasi, akhirnya dengan masuk di kamar operasi, lalu kemudian awalnya takut, kemudian akhirnya operasi, dan setelah operasi kemudian balik lagi periksa di laboratorium tentang benjolan ini, dan ternyata saya harus kembali ke dokter dan dokter hasil diagnosa dari laboratorium mengatakan bahwa ini adalah tumor. Wow, saya langsung terkejut ya, tetapi ya sebenarnya sih nggak terlalu panik ya, karena saya percaya bahwa Tuhan saya yang hidup dalam kehidupan saya ini bisa mengatasi itu. Lalu saya berdoa aja deh ya, Tuhan pasti Engkau akan sembuhkan ini dan ini tidak akan kembali lagi. Ini pasti akan kering, ini pasti akan mati dan tumor ini akan pasti tidak akan kembali lagi. Ya. Lalu dokter bilang begini, kamu harus bisa melanjutkan pengobatan ini ke Jakarta. Saya diskusi sama istri, kami berkeputusan bahwa tidak. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit ini. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Saya tiap hari memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk saya. Dia telah mengerjakan satu karya yang sempurna untuk saya, tuntas, ya selesai, sudah lunas dibayar semua, segala sakit penyakit saya ditanggung. Jadi itu yang saya punya pemahaman seperti itu. Lalu tiap hari apa saudara? Saya memperkatakan firman Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya nggak minta lagi disembuhkan, tetapi dengan iman saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Kenapa? Karena saya percaya, kemudian saya yakin bahwa firman Tuhan yang saya ucapkan itu berkuasa, punya otoritas, punya kuasa. Saya percaya bahwa alam semesta, seluruh bumi ini diciptakan Tuhan dengan apa? Dengan berfirman, dengan bersabda. Dia berkata-kata jadi maka jadilah. Ya, saya sudah tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini ya, karena saudara bisa tahu itu. Tetapi saya mau bersaksi bahwa firman Tuhan ada di dalam diri kita. Kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, dan kita memperkatakan firman Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kaki saya semakin sakit. Ya, kaki saya semakin sakit. Ternyata benjolan yang sudah dioperasi itu sudah diangkat, itu muncul lagi. Wow. Apa yang saudara lakukan? Saya nggak kembali cek ke dokter. Saya bilang saya tidak mau ke dokter lagi. Saya mau sembuh secara mujizat dari Tuhan Yesus. Saya memperkatakan setiap kali kaki saya sakit, jari tengah saya sakit, saya lihat benjolannya muncul lagi. Dan saya bilang ke istri, mari kita sama-sama sepakat berdoa. Kita sepakat memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati, luka-luka Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Kemudian saya memperkatakan firman Tuhan terus. Akhirnya apa yang terjadi saudara?
2020 jari kaki saya yang ada benjolan ini lenyap. Dan kenapa? Semua itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Bukan saya yang berusaha, tetapi Yesus yang tolong saya. Dan akhirnya saya sembuh. Benjolannya sudah nggak ada lagi, nggak ada sakit sampai sekarang. Saya lari, jogging, saya jalan kaki biasa saja. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, kalau saudara punya sakit penyakit, saudara minta kesembuhan dari Tuhan. Cukup satu kali saja minta kesembuhan. Saudara imani, saudara perkatakan bahwa saudara sudah sembuh. Memang firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Saudara percaya, saudara sembuh ya sembuh. Tapi saudara mengeluh, saudara bersungut-sungut, saudara pesimis dan tidak optimis untuk kesembuhan saudara, saudara tidak akan pernah sembuh. Tetapi saudara percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saudara yang menyembuhkan saudara, tapi Yesus Kristus lewat kuasanya di dalam diri kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah kasih kita otoritas. Kita perkatakan firman Tuhan. Walaupun sakit, kita percaya, mindset kita, pikiran kita, iman kita mengatakan bahwa kita sudah sembuh. Demikian Tuhan bekerja lewat iman kita, akhirnya kita sembuh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara ada punya penyakit, baik itu kanker, tumor, penyakit TBC, penyakit apa saja ya, saudara percaya dan saudara yakin dengan firman Tuhan, saudara perkatakan firman Tuhan setiap hari dan mengucap syukur buat kesembuhan yang saudara sudah terima. Kalau saudara sudah berdoa tentang kesembuhan, saudara tiap hari mengucap syukur, bilang begini, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Tuhan sudah menyembuhkan saya dari penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit asam lambung, penyakit apapun. Saudara percaya, maka mujizat terjadi. Lihat apa yang terjadi dengan kisah yang luar biasa. Seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun pendarahan. Sudah berobat kemana-mana. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh. Jadi ketika dia punya iman ada dan ketika dia memperkatakan firman Tuhan, maka sembuh. Jadi puji Tuhan, saya sudah sembuh dari tumor. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Video ini saya bagikan kepada saudara semua. Biar ketika saudara punya penyakit, saudara punya apapun persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Kenapa? Karena dia telah mati untuk saudara, dia telah berkorban untuk saudara, dan dia telah menyembuhkan saudara. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Terima kasih untuk saudara semua yang sudah melihat video saya ini. Jangan lupa saudara bisa berikan komentar, juga like dan juga subscribe, sehingga channel ini terus bisa memberkati saudara dan bisa mengedukasi saudara tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang membangun bisnis saudara, hal-hal yang menolong saudara dan saudara maju berhasil. Ingat, sukses itu gak harus selalu di surga. Kenapa? Karena sukses itu di bumi lalu ke surga. Jadi itu saja video yang saya buat pagi hari ini. Terima kasih, saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali mengucapkan shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dari agama manapun ya, saudara dicintai oleh Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.